Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib. Masih di dalam pembahasan Ummul Walad. Qala musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Waman dan adapun orang asoba yang aywatia yang mewati yang mensetubuhi siapa siman amata ghairihi akan budak perempuan lain binikahin dengan sebab nikah au zina atau sebab zina wa ahbalaha dan menghamili siapa siman ha pada amah pawaladat maka melahirkan siapa amah minhu darinya siman fawaladuhu maka adapun anaknya man minha darinya amah mamlukun ialah menjadi milik lisaidiha bagi tuannya. Jadi kalau ada orang menyetubuhi budak orang lain dengan sebab nikah atau sebab zina misalkan, dan budak orang lain itu hamil dan melahirkan anak dari siman tersebut, maka anaknya itu dari amah tersebut ialah milik tuannya, seperti itu. Jadi ini A, ini majikan, ini C, B, C budak. Nah, ada si B. Si B ini menikahi si C yang memang budaknya orang lain. Nikah dengan sebab nikah benar atau nikah zina. Si C ini dari hasil si B melahirkan seorang anak. Maka anaknya ini adalah milik si Said ini, si A ini, seperti itu. Kemudian amma lauguro adapun jika ditipu syahsun siapa seseorang bihuriyati ammatin dengan merdekanya budak perempuan fauladaha maka memberi anak atau melahirkan atau memberi anak ke siapa syahsun ha pada amah falwaladu maka adapun anak hurun ialah merdeka wa alal magruri dan ialah atas orang yang ditipu qimatuhu adapun harganya walad lisaidiha bagi tuannya. Nah, kalau ada orang ia tertipu atau ditipu dengan merdekanya budak. Jadi sangkanya budak ini merdeka, padahal belum itu. Lalu dia mencetubuhinya, kemudian melahirkan dari hasil persetubuhan itu melahirkan seorang anak. Maka anak itu langsung merdeka. Dan atas orang yang ditipu adalah harganya kepada tuannya. Nah, artinya orang yang ditipu tersebut harus mengganti harga sang anak kepada majikan budak perempuan itu, seperti itu. Jadi artinya anak tersebut tetap merdeka, hanya saja orang yang tertipu ini, yang tahu yang ditipu ini, membayar harganya kepada majikannya, seperti itu. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kemudian wa in asobaha dan jika menyetubuhi siapa sahsun ha pada amah ai amata ghairihi maksudnya adalah amat bukan miliknya. Jadi budak perempuan lain artinya. Bisubahatin dengan subhat mansubatin yang dinisbatkan apa subat lil fa'ili bagi pelaku kazannihi seperti dugaannya pelaku annaha bahwa sungguhnya ammah ghairi amat tahu ialah budaknya fa'il au zaujatahu atau isinya fa'il al khurata yang merdeka fawaladuhu maka adapun anaknya pelaku minha darinya ammah hurun ialah merdeka. Jadi jika ada seseorang menjima, jadi maksudnya budak wanita orang lain dengan cara subhat yang dinisbatkan pada si pelaku, seperti ia menyangka misalkan
sungguhnya budak itu adalah budak orang lain itu adalah budaknya atau istrinya yang merdeka. Maka anak yang lahir dari budak wanita tersebut adalah merdeka, seperti itu. Jadi jika misalkan ada orang nih si A orang merdeka tuan, ini si B budak. Nah, si B ini milik orang lain. Nah, si B ini milik si C orang lain. Nah, si A ini menyetubuhi. Nah, disangkanya adalah si A ini budaknya atau istrinya, seperti itu. Maka terjadilah persetubuhan, langsung dia hamil, melahirkan seorang anak. Maka anaknya langsung merdeka. Anaknya jadi merdeka maksudnya. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa alaihi, dan ialah atasnya fa'il atau pelaku, qimatuhu adapun harganya walad, lisaidi bagi tuannya. Wala tasiru, dan tidak menjadi siapa amah umma waladin, ialah ummu walad fil hali di dalam seketika itu bikhilafin bila khilafin tanpa ada perbedaan. Jadi anak tersebut merdeka, hanya saja atasnya pelaku ini yang menyetubuhi ini membayar harganya kepada si Said, biar anak itu merdeka. Kemudian wala tasiru, dan tidak menjadi ummu walad, jadi budak itu tidak menjadi budak ummu walad seketika itu tanpa ada khilaf, seperti itu. Wa in malaka, dan jika memiliki alwatiu siapa orang yang mewati, dinikahi dengan sebab nikah al-amata pada budak perempuan, al-mutallaqata yang ditalak siapa budak ba'da dalika setelah wati, setelah senggama, lam tasir maka tidak menjadi siapa amah umma waladin ialah ummu walad lahu baginya si lahu baginya si wati atau orang yang mewatok, bil wat'i dengan sebab senggama, pin nikahi di dalam nikah as-sabiki yang telah lalu. Jadi jika orang yang telah menjima budak perempuan dengan jalan pernikahan telah memiliki budak tersebut yang telah ditalak setelah itu, maka si budak tidak menjadi ummu walad sebab jima yang dilakukan dalam pernikahan sebelumnya. Jadi misalkan orang tersebut si A mewatok, orang yang mewatok ini sebab dia ini si B nih, ini budak ya, amah. Si A ini memiliki si B ini sebab nikah dan dia mewatoknya. Kemudian setelah mewatok atau menjima, setelah itu ditalak si B ini. Maka si amah ini walaupun misalkan dia melahirkan, dia tidak menjadi ummu walad. Seperti itu. Kemudian wasorot, dan menjadi siapa amah umma waladin ialah ummu walad lahu baginya si wati bisubahati dengan wati subhah ala ahadil kaulain atas dua pendapat. Nah, dua pendapat. Jadi budak tersebut menjadi ummul walad sebab dijima dengan subhat sebelumnya. Ini menurut salah satu dua kaul ulama. Jadi kalau ada wati subhat, maka kaul yang ada suatu kaul ini mengatakan bahwa budak tersebut adalah ummu walad. Kemudian wa qaulu tsani, adapun pendapat yang kedua, la tasiru ialah tidak menjadi siapa amah umma waladin ialah budak ummu walad lahu baginya si wati orang yang mewata, wahwa adapun pendapat atau kaul ar-rajihu ialah unggul fil majhab di dalam majhab. Nah, jadi menurut pendapat yang kedua, budak wanita tersebut tidak menjadi ummu walad bagi si majikan, dan ini adalah pendapat yang unggul yang rajih di dalam majhab. Seperti itu. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.